Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa pada pertemuan mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi dengan sub pembahasan tentang populasi dan sampel. Bagaimanakah pengertian populasi, sampel itu apa, teknik sampelnya gimana? Selanjutnya di CPMK mata kuliah ini rekan-rekan harus bisa menentukan populasi dan bagaimana melakukan survei yang berbasis teknik sampling. Selanjutnya kita dalami materi sebagaimana berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi populasi dan sampel. Populasi atau universe ialah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan kita duga. Menurut Creswell dalam baris 2008, populasi adalah suatu kelompok individu yang memiliki karakteristik yang sama atau relatif serupa. Menurut Newman, mendefinisikan populasi sebagai suatu kelompok besar dari kesatuan sampel yang hendak diteliti. Dalam Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Mempunyai kualitas dan karakteristik yang tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan populasi dibedakan menjadi dua, yaitu populasi sampling. Contoh, apabila kita mengambil sebuah rumah tangga sebagai sampel, sedangkan yang diteliti adalah anggota rumah tangga yang bekerja sebagai PNS, maka seluruh rumah tangga ialah populasi sampling. Yang kedua, populasi sasaran. Sesuai dengan contoh di atas, maka seluruh PNS adalah populasi sasaran. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Dalam penyusunan sampel perlu disusun kerangka sampling, yaitu daftar dari semua unsur sampling dalam populasi sampling. Dengan syarat: 1. Harus meliputi seluruh unsur sampel. 2. Tidak ada unsur sampel yang dihitung dua kali. 3. Harus up to date. 4. Batas-batasnya harus jelas. Yang kelima, harus dapat dilacak di lapangan. Sedangkan menurut Taken, ciri-ciri sampel yang ideal adalah dapat menghasilkan gambaran yang dipercayai dari seluruh populasi yang diteliti, dapat menentukan presisi dari hasil penelitian dengan menentukan simpangan baku dari taksiran yang diperoleh. Selanjutnya sederhana sehingga mudah dilaksanakan, kemudian dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang rendah atau terjangkau. Nah, ada 4 faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan besar kecilnya sampel, antara lain degree of homogeneity dari populasi. Makin homogen populasi, makin sedikit jumlah sampel yang diambil. Presisi yang dikehendaki, makin tinggi tingkat presisi yang dikehendaki, makin banyak jumlah sampel yang diambil. Kemudian rencana dan analisa dilanjutkan dengan tenaga, biaya, dan waktu harus diperhitungkan. Beberapa pedoman umum dalam penentuan jumlah sampel antara lain: 1. Ketika penelitian studi deskriptif adalah 10-20% dari populasi. Yang kedua, studi korelasional atau menguji ada tidaknya hubungan antar variabel, ini minimal 30 sampel. Yang ketiga, studi kausal komparatif, minimal 30 subjek per grup. Yang keempat, studi eksperimen, minimal 15 subjek per grup. Yang kelima, jika subjek kurang dari 100,
maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya menjadi penelitian populasi. Secara garis besar, teknik sampling ada dua, yaitu probability sampling atau random sampling dan non-probability sampling atau non-random sampling. Secara mendetail dan mendalam akan saya jelaskan lebih lanjut terkait teknik probability sampling dan non-probability sampling pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Demikian kuliah metodologi penelitian pada materi populasi dan sampel. Untuk mendalami materi ini, Anda bisa searching pada link yang saya berikan berikut. Kemudian ada tugas yang harus dikerjakan secara mandiri, yaitu meresum materi teknik sampling. Resum mata kuliah teknik sampling yaitu teknik probability sampling dan non-probability sampling dari berbagai sumber. Kumpulkan dalam bentuk file, upload di Google Drive yang akan saya bagikan pada grup WA paling lambat 3 hari setelah kuliah ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.